Mas Opik tadi kalau pada awal tadi kita berbicara mengenai band Timor ya. Terus Mas Opik juga bilang kan bahwa pernah besar di sebuah rumah Bella apa Mas? Di Bella Studio. Bella Studio. Saya di Bella Studio itu ngerasa ada cocok ya. Pertama siapa Mas Edi Haryono itu orang bengkel teater juga, dia yang belajar. Mas Edi ini pemiliknya? Ya, pemiliknya. Dia itu yang belajar langsung sama Mas Rendra. Jadi secara otomatis saya belajar ilmunya Mas Rendra lewat Mas Edi Haryono ini. Galak sih Mas Edi dulu? Ya, disiplin ya. Disiplin, jangan-jangan suka bangun tidur siang kali ini, makanya disiplin Pak Edi. Ya, semuanya kita bangun siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Wah, luar biasa. Halo, apa kabar Mas? Ya. Nah, Mas Opik kasih tahu dong, saya ini siapa nih? Jadi Mas Edi Haryono ini salah satu guru saya. Kayaknya Mas Edi udah pengen ngomong. Gimana Mas, ngeliat Opik yang sekarang sama yang dulu nih, bedanya kayak apa? Ya. Gak banyak bedanya ya. Gak banyak bedanya. Gak banyak bedanya. Insyaallah. Yang beda pasti bahwa dia sekarang sudah milik banyak orang. Waktu pertama ngeliat nih Mas, bakatnya kira-kira dimana langsung diasah nggak sama Mas Edi? Dia sudah datang itu sudah jadi ya? Lagunya sudah bagus. Udah tinggal dipoles aja kan? Iya, lagu udah bagus, menyanyi sudah bagus. Tapi setelah dibela berubah menyanyinya. Dulu dia menyanyinya masih Mr. Big. Cadas, keras. Terus akhirnya? Iya. Tapi saya tahu bahwa dia latar belakangnya kan latar belakang dari melodi Islam, ya, apa yang tertanam di dalam dirinya sejak Berarti kecil. mulai berubah di tempat Mas Edi waktu tinggal ya? Bukan, kita bantu aja bahwa di Bella itu latihannya antara lain membantu orang untuk bisa mengenali apa yang ada di dalam dirinya, apa yang dia miliki. Jangan ingin menjadi orang lain. Ya, ini ada cerita nggak sih atau tiba-tiba karena nggak laku lagu cadas ke religi aja deh? Enggak itu. Kayak orang bilang gimana prosesnya? Kayaknya memang saya kamu nyanyi lagu ini, oke. Jadi saya memang disiapkan, mungkin saya bilang sama diri saya sendiri, kamu tuh aktor, kamu bisa jadi apa saja gitu. Iya, betul. Ayo Opik nyanyi Metallica, oke. Metallica kasih makan, pulang bawa makanan. Habis nyanyi lagu ini, oke. Apa saja oke. Jadi memang sangat siap untuk berkarya gitu. Tiba-tiba ketika saya ke religi, ya oke, siap. Tapi memang setelah itu mikir, apa bisa saya religi gitu ya. Saya yang masih sekarang ya masih saya pegang dari Mas Edi Haryono bahwa dia membaca buku. Maka saya punya perpustakaan sekarang. Ini asal dari Mas Edi, baca. Habis itu selain baca ini di sela sempit apapun kita berkarya, sholat. Itu luar biasa. Saya heran. Kita waktu itu kita miskin lah ya, kita makan jarang. Saya beratnya 45, celana nomor 26. Itu pun diganjel jin 2 supaya kelihatan agak semok sedikit gitu. Terus bajunya gitu ya. Tapi itu sholat, baca. Jadi waktu itu saya di Bella Studio, saya berusaha setiap hari untuk membaca Al-Quran. Dan saya tahu bacaan saya ini jelek. Yaitu bacaan saya. Makanya saya bacanya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya istrinya dengar. Jadi kalau salah. Gitu, ya. Saya guru ngaji. Jadi langsung dari Jawa salah gitu ya? Jadi saya ngaji. Tiap hari ngaji kencang gitu. Supaya ini kalau salah diberi salah. Oke, coba gitu. Tapi saya ngaji terus. Gitu, alhamdulillah. Nah, itu kan berbicara mengenai masa muda, masa sebelum menjadi seorang penyanyi. Nah, sekarang juga saya mau kembali nih ke masa kecil, masa muda. Kita lihat tayangannya berikut ini. Makasih Pik, ya, ini berkat kamu yang beri modal nih, jadi warung saya ini bisa jadi berkembang lah. Ini dulu waktu kamu ngasih modal itu, ya gimana ya, saya bingung ini waktu modal apa ini tuh. Saya buat jualan gitu, ya alhamdulillah. Sekarang jualan lalapan ini sama nasi pecel ini ya lumayan rame lah sekarang. Makasih Wik atas semua yang diberikan oleh kamu.
Mas Elsi tadi adalah teman kecil Mas Opik di Iya. Jember ya. Dan dia pinter sekali tuh. Bahkan kalau apa, kayaknya ujian kayaknya ngasih contekan dia tulis ke saya gitu. Dulu pernah kerja bareng ya Mas? Heeh. Kerja apa tuh? Sama Mas Elsi ini, jadi apa namanya, dia itu teman saya yang orang tuanya menjual sama juga kayak gitu ya. Masya Allah. Tapi ya memang mungkin ya, itulah kadangkala dalam hidup itu tiba-tiba kita kepingin seperti apa, tapi Allah pinginnya lain. Tapi ini orang yang saya kagumi, dia juga melukis. Lukisannya bagus banget. Lukis bagus, pelajarannya pinter, sholatnya pateng. Ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi tapi itu, Mas Elsi ini adalah teman kecil Mas Opik yang pernah ditolong memberikan modal duit kalau nggak salah 2.500.000 ya Mas ya. Terus Mas Elsi bingung nih buat apa nih sampai akhirnya menjadi seorang pengusaha loh Mas. ya itu, apa namanya, kadang-kadang amal kemuliaan itu bukan karena kita bagus ya, tapi memang karena Allah mudahkan gitu. Wah, bawa apa nih? Ini masalah. Teman lama. Luar biasa. Sini. Sini. Tadi kita lihat Mas Elsi tiba-tiba udah sampai di sini nih Mas Elsi. Mas ini bawa apa nih Mas? Duduk sini Mas, boleh? Boleh. Bawa apa sih Mas? Penasaran nih saya. Apa nih? Ini ya anu yang masa lalu dulu. Dibuka dong Mas Opik masa lalunya. Silakan. Mas Opik buka dong. Mas Opik yang buka. Oh, Siap. oke. Wow. Apa? Saya pikir gorengan. Kok sih begini? Dulu ukurannya masih segini. Aduh, saya pikir makanan yang dibawa tadi digoreng kok celananya begini Mas. Ya, ini tahun berapa ini? Ini kecil banget ini. Satu bahasa ya. Yang dia disucinya 2 bulan sekali ini. Iya, saya kan memang apa? Jarang mandi dulu ya. Aduh, tapi tadi kesini mandi kan? Berarti nyuci juga jarang. Kalau di Rawamangun dulu kalau nyuci dia bilang, wah ini kalau Opik nyuci ini Hujan. hujan. Mas Elsi, Iya. ngelihat Mas Opik yang seperti sekarang Allah. sebagai seorang sahabat, sebagai Iya. teman dekat begitu ya di Jember. Iya. Gimana Mas? Ya, saya turut gembira karena sekarang sudah terkenal ya. Terus ya, Kok nggak berani ngeliat mukanya sih? Iya. ya terharu dah juga. Soalnya mulai dulu perjuangannya ini mulai tahun 93 itu Bareng ya lama. Mas, berjuang bareng ya? Iya. Ya barusan ini yang terkenal kok. Dulu albumnya yang banyak yang apa? Gagal. Gitu. Sekarang ngetop. Mas, Iya. tadi kan disampaikan jauh kan dari tempat Samana dari Jember. Nah, Oh, sekarang iya. udah deketan ya sebelahan. Apa sih yang mau disampaikan sama Sopik? Ya, makasih. Terima kasih terus. Jangan. Iya, soalnya saya dulu ya diberi modal sama Opik. Opik waktu itu pernah ke rumah, terus nanya ke saya, kamu kerja apa sih? Ya, saya bilang, kerja kuli bangunan. Oh, ya gitu terus. Mau kamu tak saya kasih modal terus ya mau. Terus ya itu beri modal terus dapat 1 tahunan sudah berhasil lah. Kasih modal gini buat apa? Ya itu terus istri saya bilang, buat jualan lalapan aja. Ya itu terus buat rombong terus Ternyata laku keras ya? Iya. Mas, ini kan teman SMP sampai SMA ya? Iya, Teman SMP, sekelas? tetangga, iya. Sekelas? Iya. Bandel nggak dulu? Wah, bandel nih. Udah, nggak usah takut, cerita aja. Yang penting dikasih modal, udah cerita aja. Bandelnya kayak apa? Suka Ya, dulu. bolos? Bolos ya sering. Hobi ya? Hobi waktu ya dulu kan kalau berangkat sekolah itu lewat sungai. Terus Tadi- berenang dulu? Enggak? Enggak, tadi ya kadang-kadang ngejebur sampai basah segini. Sengaja itu biar ke sekolah. Jadi ya itu kalau basah kadang-kadang ya enggak ikut pelajaran yang pertama ya. Itu memang tujuannya. Suka ngerjain PR enggak? Ya, Jarang. Enggak pernah. Enggak pernah. Wah, ngerjakan Tapi itu. naik kelas? Ngerjakan waktu kelas masuk itu. Ngerjakan nyontoh punya teman. Iya, pemirsa kita masih akan kembali di 1 jam lebih dekat sesaat lagi.